A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dinil kullihi wa kafa bihi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu iqrara bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman azida. Amma ba'du, ayyuhan nasu ittaqullaha ta'ala. Sidang Jumat yang berbahagia, salah satu kaidah yang sangat agung dalam syariat Islam yang mulia ini adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya tidak memerintahkan suatu perbuatan kecuali dalam perintah itu terdapat kemaslahatan yang besar. Begitu juga tidak melarang suatu perbuatan kecuali di dalam perbuatan itu terdapat banyak mudarat. Satu di antaranya, Allah telah mengharamkan perbuatan zina karena dalam perbuatan zina ini terdapat banyak mudarat serta kerusakan. Allah berfirman yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surah Al-Isra ayat 32. Di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala melarang manusia untuk mendekati perbuatan zina dan semua perantara yang bisa menjerumuskan zina dan semua perantara yang bisa menjerumuskan seseorang ke dalam perbuatan tersebut. Demikian karena zina merupakan perbuatan kotor yang sangat jelek pengaruhnya bagi kehidupan masyarakat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan kata fahisyah yang artinya perbuatan yang sangat keji. Perbuatan zina bertentangan dengan akal sehat. Zina merupakan jalan yang membawa kepada kehancuran dan kenistaan, merusak masyarakat, menimbulkan penyakit berbahaya, mencampurkan nasab, dan juga menyebabkan permusuhan di antara manusia dan kerusakan lainnya. Hingga pantas apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan hukum berat bagi para pelakunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka darahlah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali darah, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dari hari akhir dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka dilaksanakan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Quran Surah An-Nur ayat 2. Ayat ini menunjukkan hukum yang disyariatkan Allah bagi seseorang yang berzina dan belum menikah. Adapun jika pelaku yang sudah menikah, maka hukumannya lebih berat, yaitu dirajam, dilempari dengan batu sampai mati. Sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW ketika ada seseorang sahabat Ma'azi bin Maliki berzina, kemudian ia mengakui perbuatannya. Rasulullah SAW bersabda, "Pergilah kalian dan rajamlah dia." Perhatikanlah, wahai jamaah sekalian, alangkah berat hukuman dunia bagi pelaku zina, dan sesungguhnya hukuman di akhirat lebih besar. Akan tetapi hanya sedikit manusia yang mau berpikir. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Rahman dan Rahim kepada hambanya. Demikian pula Rasulullah SAW sangat sayang kepada umatnya. Oleh karena itu, Allah dan Rasul-Nya melarang dengan mencegah umatnya dari segala perantara yang
bisa membuat seseorang kepada kebinasaan tersebut. Di antaranya, yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang hamba untuk mengumbar pandangan dan melihat pada sesuatu yang haram untuk dilihat, karena akan membangkitkan hawa nafsu dan menjerumuskannya ke dalam perbuatan keji. Dan sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan para hambanya agar menunduk pandangan matanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, katakanlah kepada orang-orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Quran Surah An-Nur ayat 30. Adapun peringatan dari Rasulullah SAW tersebut dalam sabdanya, "Wahai Ali, janganlah engkau ikutkan pandangan yang satu dengan yang lainnya, karena sungguh bagimu yang pertama bukanlah yang kedua." Hadis riwayat Abu Daud. Maksudnya, seseorang tidak berdosa dengan pandangan pertama yang tidak disengaja dan akan mendapatkan dosa dalam pandangan yang kedua ketika dilakukan dengan sengaja. Ini menunjukkan melihat sesuatu yang haram termasuk perantara terjadinya perbuatan zina. Lantas, pandangan yang seperti ini diharamkan, maka bagaimana dengan orang yang melihat gambar-gambar yang tidak senonoh dalam majalah-majalah atau film-film porno yang akan membangkitkan syahwat? Tentu perbuatan ini lebih diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah, pandangan merupakan panah beracun dari panah-panah setan. Adapun yang kedua, Islam melarang halwat, yaitu berduaan antara lelaki dan wanita yang bukan mahramnya. Sebagaimana Nabi SAW telah bersabda, tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan seseorang wanita kecuali setanlah yang ketiganya. Rasulullah SAW juga bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian berdua-duaan dengan seorang wanita kecuali ia disertai dengan mahramnya. Lihatlah wahai jamaah sekalian, bagaimanakah Rasulullah SAW menutup segala pintu yang akan membukakan seseorang kepada perbuatan zina. Akan tetapi kita melihat banyak orang yang tidak memahami hal ini, hingga banyak yang biasa berdua-duaan seperti di kantor, tempat rekreasi, dan yang lainnya. Atau di kalangan para pemuda biasa dikenal dengan istilah pacaran, bahkan menjadi kebanggaan. Muncul anggapan keliru, pemuda atau pemudi yang tidak melakukannya dikatakan kuno. Subhanallah, tidaklah kita takut dengan sabda Nabi SAW di atas. Tidaklah kita sadar bahwa ini merupakan makar setan yang ingin agar manusia menemani ia di neraka. Barakallahu li walakum fi Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli haza wa astaghfirullah li walakum walisairil muslimina min kulli zambi fastaghfiru innahu huwa ghafurur rahim.